Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatu iman fillah, dalam riset biologi, manusia hanya mampu bertahan tanpa oksigen itu kurang lebih dalam waktu 3 menit. Selebihnya maka manusia akan mati. Kemudian manusia juga hanya mampu bertahan tanpa air atau tanpa minum itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari. Selebihnya maka manusia akan mati. Kemudian manusia juga hanya mampu bertahan tanpa makanan itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu. Selebihnya maka manusia akan mati jasmaninya. Kata Fathul Mausuli, wa kadzalikal qalb idza mana'a 'anil ilmi wal hikmah salasati ayyam yamut. Demikian juga hati apabila dia tercegah dari ilmu dan hikmah yang merupakan nutrisi baginya selama 3 hari berturut-turut, maka dia juga akan yamut, akan mati. Ikhwat iman rahimakumullah, manusia terdiri dari ruh dan yang kedua adalah jasmaninya. Dan tidak hanya jasmaninya saja yang mesti diberikan nutrisi itu, tapi ruh juga dia mesti diberikan nutrisi. Nutrisi yang dimaksud oleh Fathul Mausuli dia berupa ilmu dan hikmah. Ikhwat iman rahimakumullah, sebagian kita merasakan ibadah dia hanya sebatas beban, hanya sebatas beban belaka, sehingga tidak ada kelezatan dan tidak ada kenikmatan dalam ibadah tersebut. Itu boleh jadi karena hati kita yang bermasalah, sehingga ibadah yang semestinya dan hakikatnya ibadah itu dia merupakan kelezatan dan kenikmatan itu tidak bisa kita rasakan. Ikhwat iman rahimakumullah, gambarannya adalah seperti jasmani kita apabila dia sedang menggigil, demam, sedang sakit parah, maka dia akan kehilangan selera makan atau nafsu makannya, dimana kalau dihidangkan bermacam-macam makanan yang paling lezat di dunia kepadanya, maka dia tetap tidak akan merasakan makanan yang lezat itu sebagai sebuah kenikmatan dan kelezatan, karena yang menjadi masalahnya bukan makanan tersebut tidak lezat, bukan ada dalam makanan tersebut, tapi masalahnya adalah ada dalam lidahnya, yang mana dia kehilangan selera makan dan nafsu makan. Ikhwat iman rahimakumullah, ibadah-ibadah yang semestinya dan hakikatnya ibadah itu adalah merupakan kelezatan karena dia adalah nutrisi bagi ruhani manusia, dia tidak bisa dirasakan sebagai sebuah kenikmatan dan kelezatan. Dia hanya dirasakan sebagai beban karena ruhani kita boleh jadi gitu ya, dia itu sedang sakit parah, kalaupun tidak mati dia sedang sakit parah, sehingga nutrisi-nutrisi hati, nutrisi-nutrisi rohani berupa ibadah tersebut dia tidak bisa dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Ikhwat iman rahimakumullah, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadisnya kalau tidak salah nomor 199, kata beliau, hubiba ilayya min dunyakum, dijadikan cinta, dijadikan suka aku terhadap dunia itu 3 hal. Yang pertama adalah at-thayyib, wangi-wangian. Wangi-wangian ini kita mungkin mengerti gitu ya, kenapa wangi-wangian dia bisa disukai oleh manusia, karena wangi-wangian ini dia merupakan sebuah kelezatan untuk indera penciuman kita. Kemudian kata Nabi, anisa'u, perempuan juga dia bisa dimengerti karena dia merupakan sebuah kelezatan bagi manusia, bagi laki-laki.
dari aspek-aspek tertentu gitu ya, kelezatan bagi indera penglihatan, di mana dia bisa melihat bentuk tubuhnya yang indah atau wajahnya yang cantik, kemudian bisa menjadi sebuah kenikmatan bagi indera perabaan, bisa menjadi kenikmatan juga bagi nafsu biologis manusia dan seterusnya ya, artinya itu bisa dimengerti juga. Kemudian kata Nabi yang bisa jadi tidak kita mengerti itu adalah wajuilat qurratu aini bisolah, dan dijadikan kata Nabi kesenangan hatiku itu dalam solat. Solat dijadikan sebuah kesenangan hati. Solat hanya bisa menjadi kesenangan hati apabila hati kita sehat. Solat itu pada hakikatnya adalah sebuah kelezatan, dia sebuah nutrisi bagi ruhani. Tapi ketika ruhani kita sedang sakit parah, maka dia kehilangan seleranya gitu ya, sehingga solat tersebut tidak menjadi sebuah kenikmatan dan kelezatan. Alih-alih menjadi sebuah kenikmatan, dia malah dirasakan menjadi sebuah beban. Itu bukan karena solatnya bermasalah, tapi karena hati kita yang bermasalah, hati kita yang boleh jadi dia sedang sakit parah sehingga kehilangan selera atau kehilangan nafsunya. Ikhwat iman rahimakumullah, hati apabila dia sudah sakit ataupun mayit, mati gitu ya, maka dia akan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim, maka dia akan menutup segala sesuatu potensi-potensi untuk membaca ayat-ayat Allah. Mata kita tidak mampu melihat ayat-ayat Allah, pendengaran kita tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah, dan hati kita juga tidak mampu memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikatnya segala sesuatu itu apabila dia renungkan, apabila dipikirkan, dia itu bisa menjadi ayat dan pertanda akan adanya, akan wujudnya dia yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syair dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadulu anahu wahid. Dalam segala sesuatu itu ada pertanda, ada ayat yang apabila dibaca oleh hati yang sehat, maka dia menjadi ayat dan pertanda bahwasanya ada kudroh yang maha kuasa, ada kerentuan yang maha kuasa akan menyampaikan seseorang kepada kesimpulan bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas tentang kolbun mayitun atau hati yang mati, atau kolbun maridun, hati yang sakit. Ikhwatu iman rahimakumullah, nutrisi hati, kata Fathul Mausuli sebagaimana yang tadi disinggung, yang pertama adalah bisa jadi yang pertama adalah ilmu. Dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau nutrisi bagi ruhani manusia kalau ilmu tersebut bisa mendekatkan manusia kepada Robnya, terutama ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang bisa mengenalkan seseorang kepada Robnya. Kemudian ilmu fikih mengenai tata cara ibadah yang bisa menyampaikan seseorang dengan ibadah tersebut menjadi lebih dekat kepada Robnya. Ataupun misal ilmu akhlak disempurnakan dengan ilmu akhlak yang bisa menyempurnakan seseorang dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhwat iman rahimakumullah, saya sedikit mau menyinggung bahwasanya banyak ilmu terutama di dunia modern yang kita rasakan pada saat ini, ilmu-ilmu umum seperti biologi, kimia, fisika, matematika, nah itu juga mungkin tidak bisa menjadi nutrisi bagi hati dan keimanan seseorang. Kita sering melihat gitu ya, orang-orang dengan gelar doktor ataupun profesor dalam bidang-bidang ilmu tersebut, tapi rupanya ilmu tersebut tidak bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemungkinan kadarnya, kalaupun ada, itu kemungkinan kadarnya sedikit dalam ilmu-ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas mengenai hal ini di
video-video yang akan datang. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, yang bisa menjadi nutrisi bagi hati adalah hikmah, kata Fathul Mansuri. Hikmah di sini yang dimaksud adalah i'tibar, hikmah yang bisa didapatkan oleh manusia melalui kegiatan i'tibar. I'tibar itu yaitu mendapatkan atau mengetahui sesuatu yang gaib dari wujud yang nampak. Dan dalam segala sesuatu itu kan ada, dalam kudroh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam segala sesuatu itu ada maksud tertentu. Walikuli syai'in maksudun, dalam segala sesuatu itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Ini dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala misal dalam surat Abasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna sobabnal ma'a soba, kami turunkan hujan. Itu Allah menurunkan hujan itu melalui proses kondensasi, dia bukan tanpa maksud, ada maksud. Dan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat-ayat setelahnya. Summa syakoknal ardo syakok, kami belah dengan hujan itu tanah. Pambat senapiha haba, kemudian tumbuh dari tanah tersebut itu biji-bijian gitu ya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya gitu ya, anggur gitu ya, sayur-sayuran, rerumputan, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, itu merupakan salah satu contoh hikmah dari diturunkannya hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya diturunkan hujan itu bukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Tentu saja di dalamnya ada hikmah, ada maksud tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan dalam segala kejadian, bahkan dalam segala kejadian yang kita rasakan pada saat ini, itu merupakan ada hikmah di dalamnya bagi orang-orang yang senantiasa bertafakur, orang-orang yang dia itu beriktibar sehingga bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya dari segala peristiwa yang terjadi, maka dia akan menenangkan hatinya, dan itu bisa menjadi nutrisi bagi keimanan dirinya. Kemudian ikhwat iman rahimakumullah, selain itu ibadah juga dia merupakan nutrisi bagi hati manusia sebenarnya. Semakin seseorang rajin beribadah, bahkan menunaikan yang sunnah-sunnah, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi nutrisi bagi ruhaninya, akan menguatkan keimanannya akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah, mari kita jaga hati kita, mari kita rawat hati kita, mari kita berikan nutrisi hati kita supaya hati kita menjadi senantiasa sehat dan terjaga gitu ya, yang sampai dia sakit bahkan mati. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.